Merhaba Arkadaslar, perkenalkan nama saya Vira Latifa Anup. Hari ini saya akan membahas tentang isim tamla malare atau frase dalam nominal. Jadi frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu makna. Dan isim tamla malare memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah belir tili isim tamla masa atau gabungan dua kata atau lebih yang digunakan untuk kepemilikan. Pada belir tili memiliki dua kata benda, yaitu kata benda pertama yang disebut juga dengan birinji isim. Pada birinji isim memiliki imbuhan yang didasarkan huruf vokal terakhir pada sebuah kata. Huruf vokal tersebut adalah A dan E ditambah dengan nen, E dan I ditambah dengan nin, O dan U ditambah dengan nun, U dan U ditambah dengan nun. Dan kata benda kedua atau disebut juga dengan ikinji isim memiliki huruf vokal A dan E ditambah dengan se, E dan I ditambah dengan si, O dan U ditambah dengan su, U dan U ditambah dengan su. Contoh yang pertama adalah senefen kapese yang artinya pintu kelas. Pada kata senefen memiliki kata dasar yaitu senef memiliki huruf vokal terakhir E sehingga ditambah dengan E dan N menjadi senefen. Pada kata kapese memiliki dasar kata kape sehingga ditambah dengan se karena huruf vokal terakhirnya adalah E. Selain itu, dapat kita lihat bahwa kelas di sini menjadi kata benda pertama, sedangkan pintu menjadi kata benda kedua, sehingga dapat dilihat bahwa kata tersebut dibalik tidak sama seperti di Indonesia. Selanjutnya yang kedua, Viranen Ewi atau artinya rumah Vira. Pada kata Vira memiliki tanda petik di atasnya yang menunjukkan sebuah nama. Selain itu, pada kata Vira memiliki huruf vokal terakhir A sehingga ditambah dengan nen menjadi Viranen. Pada kata Ewi yang dasar katanya adalah au, maka ditambah dengan I karena huruf vokal terakhirnya adalah E menjadi Ewi. Yang ketiga, arabanan lastii yang artinya ban mobil. Yang keempat, odanan kapese yang artinya pintu kamar. Yang kelima, kameranen lensi yang artinya lensa kamera. Yang keenam, bisikletin tekerlei yang artinya roda sepeda. Yang ketujuh, jab teleponun kamera se yang artinya kamera handphone. Yang kedelapan, arabanan dikis ainase yang artinya kaca spion mobil. Yang kesembilan, tukan maskalaman murekebi yang artinya tinta pulpen. Yang ke-10, jab teleponun kuleklee yang artinya headset HP. Selanjutnya yang kedua, belir tisis isim tamla masa atau gabungan dua kata atau lebih yang digunakan untuk memperjelas sebuah kata benda. Pada belir tisis juga memiliki dua kata benda, yaitu kata benda pertama yang disebut juga dengan birinji isim yang tidak memiliki imbuhan, dan kata benda kedua yang disebut juga dengan ikinji isim yang memiliki imbuhan yang disesuaikan dengan huruf vokal terakhir sebuah kata, seperti A dan E ditambah dengan se, E dan I ditambah dengan si, O dan U ditambah dengan su, U dan U ditambah dengan su. Contohnya yang pertama, yatak odase yang artinya kamar tidur. Pada kata yatak tidak memiliki imbuhan, sedangkan pada kata odase yang awal katanya adalah oda memiliki huruf vokal terakhir A sehingga ditambah dengan se menjadi odase. Selanjutnya yang kedua, calesma masase yang artinya meja belajar. Yang ketiga, cop sapeti yang artinya tempat sampah. Yang keempat, yemekase yang artinya sendok makan. Yang kelima, cai barde yang artinya cangkir teh. Yang keenam, yemek odase yang artinya ruang makan. Yang ketujuh, matematik kitab yang artinya buku matematika.
Yang kedelapan, Calasma Odase yang artinya ruang belajar. Yang kesembilan, Muhasabah Kitabe yang artinya buku akuntansi. Yang kesepuluh, CKSE yang artinya sendok teh. Selain itu juga ada belir tili dan belir tisis ditambah dengan eki. Eki di sini yang digunakan adalah ekidi dari, ke, dan objek. Dan rumusnya yaitu jika ekidi adalah n ditambah dengan da. Da ini menyesuaikan dengan kalen dan injenya. Yang kedua, dari. Dari itu rumusnya n ditambah dengan dan. Dan ini juga menyesuaikan kalen dan injenya. Yang ketiga, ke. Ke ini rumusnya adalah n ditambah dengan a. A juga menyesuaikan kalen dan inje di huruf vokal terakhir di sebuah kata. Yang terakhir, rumus objek yaitu n ditambah dengan i besar. I besar di sini dimaksudkan sebagai a dan e menjadi e dan i menjadi i, o dan u menjadi u, o dan u menjadi u. Ornek bilir tili plus eki. Contohnya yang pertama, Nisanen ewinde. Pada kata nisa memiliki huruf vokal terakhir a sehingga ditambah dengan nen menjadi nisanen. Pada kata ewinde yang kata dasarnya adalah eu ditambah dengan i menjadi ewi dan ditambah dengan n dan d menunjukkan kata di menjadi ewinde. Contohnya yang kedua, Rionun Arabasena yang artinya ke mobil Rio. Contohnya yang ketiga, Rizalan Ma'ajasendan yang artinya dari toko Rizal. Contohnya yang keempat, Ewin Kapasenda yang artinya di pintu rumah. Contoh yang kelima, Seneven Penjeresinde yang artinya di jendela kelas. Yang terakhir, Ornek bilir tisis plus eki. Contohnya yang pertama, Hofis masa senda. Pada kata Hofis tidak ada imbuhan, sedangkan pada kata masa memiliki huruf vokal terakhir a sehingga ditambah dengan se menjadi masa se, ditambah dengan n dan da menunjukkan kata di menjadi masa senda. Contoh yang kedua, Oturma Odasena yang artinya ke ruang tamu. Contoh yang ketiga, Tari Kita Bendan yang artinya dari buku sejarah. Contoh yang keempat, Cama Serlar Sevete Sende yang artinya di keranjang cucian. Contoh yang kelima, Kiafet Dola Benda yang artinya di lemari baju.